Pemirsa, kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran kembali berada di ujung tanduk. Setelah sempat membuka peluang perdamaian, kedua negara justru kembali saling melancarkan serangan militer. Amerika Serikat menuding Iran melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal komersial di Selat Hormuz, sementara Teheran melancarkan serangan balasan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Harapan damai di Timur Tengah kembali terancam. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat konfrontasi militer hanya beberapa hari setelah kesepakatan gencatan senjata mulai dijalankan. Washington menuduh Teheran melanggar kesepakatan tersebut setelah terjadi serangan terhadap kapal komersial di kawasan Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan, serangan balasan dilancarkan dengan menargetkan sejumlah fasilitas militer Iran, meliputi lokasi penyimpanan rudal, drone, serta sistem radar pesisir milik Iran. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut serangan Amerika Serikat ini terjadi di tengah proses negosiasi untuk mengakhiri konflik. Sebagai balasannya, Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Selat Hormuz menjadi titik panas dalam konflik ini. Jalur perairan strategis yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini merupakan salah satu rute penting perdagangan energi dunia. Eskalasi di kawasan ini dikhawatirkan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan pasar global. Hingga kini, Amerika Serikat dan Iran masih saling menyalahkan atas runtuhnya stabilitas gencatan senjata. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan di mana Amerika menuduh Iran menyerang kapal komersial di Selat Hormuz. Sebagai balasan, Amerika menyerang lokasi penyimpanan rudal Iran. Apakah kesepakatan damai akan batal? Dan kita akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore, Bu Dina. Iya, selamat sore. Baik, Bu Dina. Sejumlah pengamat sebelumnya sudah memprediksi aksi saling serang kedua negara ini. Lantas menurut Anda, kenapa aksi ini dilakukan setelah adanya mediasi antara Amerika Serikat dan juga Iran di Pakistan beberapa waktu lalu? Apalagi salah satu kesepakatannya ini terkait dengan serangan Israel di Lebanon. Dan mengapa gencatan senjata ini begitu rapuh pasca ditekan 2 hari sebelumnya? Baik, ya. Sejak awal juga saya juga beberapa kali menyampaikan bahwa ini memang kesepakatan yang sangat rapuh karena banyak sekali variabel yang bisa membuat akhirnya ini ya bukan batal ya, tapi akhirnya tidak berlanjut pada tahap berikutnya karena ini kan masih MOU ya, dan seharusnya itu ada tahap berikutnya membicarakan detail-detail
pelaksanaan dan kemudian bahkan sampai ke perjanjian yang nantinya diharapkan akan ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, penyebab utamanya adalah faktor ini ya, masih Amerika Serikat ini masih merasa punya kemampuan untuk menekan Iran, sehingga kemudian yang terjadi adalah menekan negara-negara Teluk untuk ya bersama-sama seolah-olah mengkhianati Iran ya. Misalnya yang terjadi itu kan insiden yang terakhir itu karena Amerika Serikat justru bekerja sama dengan Oman itu mengeskor atau mengarahkan, memandu kapal-kapal untuk lewat Selat Hormuz di perairan yang bagian Oman. Padahal kan sebenarnya kesepakatannya adalah setiap kapal yang mau lewat ya harusnya berkoordinasi dengan Iran. Jadi antara Iran dan Oman bekerja sama, kemudian sama-sama memberikan panduan untuk lewat. Tapi ini malah ditelikung ya Amerika Serikat apa ya di balik di luar kerjasama dengan Iran malah justru ini ya melakukan manuver untuk coba-coba melawan Iran. Nah, tapi yang terjadi kemudian ya Iran menunjukkan ininya kemampuannya bahwa dia tetap mengendalikan Selat Hormuz dan kemudian juga menyerang, tapi menyerang yang sangat terbatas hanya untuk unjuk kekuatan gitu ya. Tapi kemudian dibalas lagi oleh Amerika Serikat dan dibalas lagi oleh Iran dengan menyerang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Saya pikir ini kelihatan memang Amerika Serikat dalam hal ini Trump memang sepertinya masih goyah ya. Jadi di satu sisi dia ketika sebelum penandatanganan MOU itu kan dia mengatakan ini kita sudah repot ini cadangan minyak hanya 4 minggu lagi kan dia mengatakan itu di Paris kan. Tapi di sisi lain dia juga ditekan oleh pihak-pihak yang masih ingin melanjutkan perang, masih mengambil keuntungan besar dari perang ini antara lain tentu saja perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan senjata yang kalau perang berlanjut mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik. Lantas Bu Dina, seberapa besar kemudian peran dari domestik atau politik domestik di masing-masing negara dalam membuat konflik ini kembali memanas? Apakah juga ada tekanan di dalam negeri masing-masing kedua negara yang membuat kedua pihak ini sulit untuk berkompromi? Ya, kalau dari dalam negeri sebenarnya dari sisi Amerika Serikat kan itu sudah jelas ya, bahkan kan keputusan voting di Senat itu juga ternyata meminta Trump untuk berhenti berperang gitu ya. Tapi juga tadi sudah saya sampaikan juga ada pihak-pihak yang punya kekuatan besar, terutama kekuatan uang ya, yang ingin memaksakan agar perang berlanjut. Sehingga ini pertaruhan buat Trump. Kalau masih terus saja dia tidak betul-betul berdamai dengan Iran ya, taruhannya kan nanti di pemilu November gitu ya, pemilu selah. Sementara sebaliknya di Iran sebenarnya juga sudah ada ini ya suara yang menguat menentang MOU ini gitu ya, terutama dari pihak yang inginnya bukan ingin perang berlanjut, tapi inginnya Iran itu menunjukkan kekuatan lebih keras lagi terhadap Amerika Serikat. Sebenarnya kan situasinya saat ini Amerika Serikat itu betul-betul sudah terjepit ya dari sisi ekonomi terutama dan keterbatasan amunisi. Ada pihak-pihak di Iran yang ya sudah kalau dalam keadaan ini ya harusnya Amerika Serikat, Iran itu terus melakukan tekanan, terutama dikaitkan dengan Lebanon. Justru sekarang yang terjadi malah Israel semakin memprovokasi ya, bahkan terus melakukan serangan ke Lebanon dan di Gaza, sehingga memang sangat mungkin kondisi di dalam negeri Iran ini justru malah membuat Iran akan ini ya, akan menjadikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini akan dijadikan alasan untuk ya melakukan serangan yang lebih keras lagi. Baik, dan dalam hal ini kita melihat bahwasannya Amerika Serikat menuduh Iran menyerang kapal komersial di Selat Hormuz, sementara Iran juga kerap menyatakan tindakan mereka sebagai respon atas provokasi Barat. Bagaimana Anda melihat klaim dari kedua belah pihak dalam insiden terbaru ini, dan juga apa yang bisa Anda baca dari perang narasi antar kedua belah pihak, baik itu Washington dan juga Teheran? Ya, pertama dari sisi rekam jejak ya, yang lebih sering terbukti berbohong selama ini kan pihak Trump ya. Trump itu berkali-kali melakukan kebohongan dan juga melakukan pelanggaran perjanjian. Kalau dirunut lagi mulai dari JCPOA
di 2018 itu kan juga dilanggar oleh Trump dan seterusnya sampai hari ini berkali-kali ada upaya perdamaian tapi malah dilanggar dengan melakukan serangan sehingga ketika ada perbedaan narasi tentu kita akan lebih mempertanyakan kebenaran dari yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan Iran sudah menyatakan kapal-kapal boleh lewat, tapi dengan kerjasama dengan Iran gitu ya. Artinya, ya harus ada laporan dengan Iran. Terus juga Iran juga sudah mengeluarkan sejumlah aturan juga ya. Di kapal-kapal yang boleh lewat dengan kondisi seperti apa dan itu dengan kesepakatan dengan Oman sebenarnya antara Iran dan Oman sudah ada kesepakatan, tapi tiba-tiba kemudian ditelikung. Ya, jadi ada kapal-kapal yang lewat koordinasinya tidak dengan Iran, tapi dengan Amerika Serikat dan Oman saja, dan itu lewat belahan laut yang lebih dekat ke Oman. Nah, sebenarnya di satu sisi ini juga sebenarnya ini kelihatan sekali ini provokasi ya, coba-coba dari pihak Amerika Serikat, Iran berani nggak untuk melakukan tindakan yang lebih keras lagi gitu. Dan kedua, yang ketiga sebenarnya ini tidak akan bisa berlanjut lama situasi ini karena secara real itu laut yang lebih dekat ke Oman itu lebih rendah sehingga nggak bisa dilewati oleh kapal-kapal tanker yang besar. Mau nggak mau harus lewat ke belahan laut yang lebih dekat ke Iran. Jadi memang harus bekerja sama dengan Iran dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Iran. Nah, kelihatan dari sisi fakta real ini, memang Amerika Serikat ini tidak betul-betul ingin melakukan peperangan baru lagi, tapi ingin kembali menunjukkan kepada publik terutama di domestik dan terutama kepada sekutu-sekutunya di kawasan bahwa Amerika Serikat masih kuat, masih bisa mengendalikan situasi. Tapi terlihat dengan serangan balasan dari Iran ya ini tidak mempan ya, tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini tidak mempan di hadapan Iran. Baik, kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita harapkan tentu masih terbuka kemungkinan agar kedua belah pihak, baik itu Amerika Serikat dan juga Iran, kembali duduk di meja perundingan dan menekan agar konflik tidak semakin meluas. Terima kasih pakar geopolitik di Bertegah, Dina Sulaiman, sudah bersedia bergabung di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Iya, terima kasih.